buat untuk 3 orang pemenang ya. Batas akhir upload nanti di jam 12 besok. Pengumuman akan diumumkan nanti di grup WhatsApp. Oke, mungkin itu sedikit iklan dulu ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke kalimat pembuka ya, untuk membuka webinar 2 kita pada malam ini. Di sini saya tegaskan Bapak Ibu semua mewakili rekan-rekan panitia bahwasanya program GMOM ini tidak menjamin peningkatan kemampuan yang pesat. Apa yang kami tawarkan adalah peningkatan kemampuan perlahan namun bersifat jangka panjang. Oleh karenanya, kita mengadakan webinar sekali seminggu dalam 4 pertemuan, itu harapannya materi-materi yang sudah kita sajikan, itu bisa Bapak Ibu terapkan dan resapi, sehingga nanti bekal-bekal yang ini bisa Bapak Ibu implementasikan ke peserta didik yang Bapak Ibu ajarkan nanti. Mungkin buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti rangkaian GMOM sebelumnya sudah nggak asing ya dengan rangkaian pelaksanaan webinar, di mana di tiap GMOM-nya kita hadirkan materi-materi yang telah kita susun sesuai dengan kebutuhan dan materi-materi yang potensi keluar di Olimpiade itu sering. Dan di tiap GMM-nya juga kita sesuaikan materi-materi yang berbeda. Mungkin saya pengen tahu dulu Bapak Ibu yang hadir di sini udah berapa kali mengikuti GMOM? Mungkin kalau ada yang sudah 3 kali atau udah yang sering, nggak asing ya sama saya. 2 kali. Minggu lalu. Pertama kali, Pak. Minggu lalu, Pak. Oh, banyak yang pertama kali ya. Baru kali, 2 kali, Pak. Kali Bapak Ibu meninggalkan 3 webinar sebelumnya. Padahal di 3 webinar sebelumnya seru-seru juga loh, ya. Atau baru dapat informasinya di webinar kali ini ya, Bapak Ibu ya. Kebanyakan informasi ya. Oke. Nah, jadi nanti Bapak Ibu setelah selesai kegiatan GWM ini jangan left group dulu, karena biasanya di grup-grup itu juga selalu di-share ya informasi, dan jangan lupa ikuti media sosial Penma, karena di sana kita selalu update informasi seputar kegiatan dan webinar-webinar yang kita laksanakan. Ya, nggak masalah buat Bapak Ibu yang baru pertama kali. Ya, kalau diadakan lagi ikut Pak. Di mana Pak? Ya. Di mana tempatnya? Di tempatnya ya online Pak, biasanya kita ya, webinar seperti ini. Jadi nanti di media sosial Penma Pak, atau di YouTube-nya juga ada itu ya, pendidik matematika. Karena fokusan kita di komunitas Penma ini kan kepada para pendidik ya, Bapak Ibu guru di matematika. Makanya rangkaian kegiatan GMOM ini salah satu inisiasi yang kita usahakan untuk jadi wadah buat Bapak Ibu guru ya, saling sharing dan diskusi. Oke. Kalau ada kami ikut lagi Pak, biar nambah. Iya, harus ikut ya Bapak Ibu ya. Karena sejatinya seorang guru itu harus banyak belajar ya Bapak Ibu, karena tugas utama kita nggak hanya ngajar ya. Karena tuntutan utama seorang guru itu adalah harus banyak belajar gitu. Jadi kita nggak hanya nuntut peserta didik kita ya buat belajar, kita pun juga harus terus mengembangkan kemampuannya. Iya, saya apresiasi ya Bapak Ibu semua yang sangat antusias dan luar biasa semangatnya mengikuti rangkaian webinar ini ya. Terima kasih, Pak. Semoga semangatnya terus dijaga ya Bapak Ibu ya. Semangat. Iya, harus semangat dong. Dan yang pastinya semangat kita harus kita tularkan ke peserta didik kita gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Definisi tangen dan kotangen. Mungkin udah pada kenalan ya sama tangen dan kotangen. Pak, materi-materinya di-share Pak ya. Materinya siap Pak, nanti bakal di-share setelah kita selesai webinar ya. Oke Pak, siap. Oke, aman. Sekarang kita nikmati bareng-bareng dulu ya Pak ya. Tangen ya, mungkin secara matematika ya, tangen itu adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi segitiga yang terletak di sudutnya gitu ya. Sedangkan kotangen itu sebaliknya. Jadi ini berlaku untuk suatu segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Mungkin di beberapa sekolah atau di beberapa implementasi para guru itu kan cara ngingatnya sindemi, kosami, tandesa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan trik itu untuk menghafal kepada siswa? Iya benar Pak. Betul ya, menerapkan konsep itu sebetulnya nggak masalah. Ya nggak masalah ya. Depan per miring ya, samping per miring. Emang apakah benar yang hipotenusa ini sisi miring? Nah ya, yang jadi pertanyaan nanti kan kalau kita punya segitiga apa ya, siku-siku ya. Ketika kita putar nanti yang miringnya bisa yang mana aja kan? Takutnya itu ada miskonsepsi di sana ya. Makanya alangkah baiknya dalam penerapan konsepnya kita sebut sisi miringnya itu sebagai hipotenusa ya. Atau lebih baiknya kita kasih simbol aja. Ya, ini kalau bentuknya seperti ini oke kelihatan miring, tapi kalau kita putar misalkan kayak gini, nanti anak-anak bingung ya Pak ya, yang mana yang miring nih? Ya, depan per miring ya. Kan semuanya miring nanti nih ya. Gitu. Jadi itu salah satu konsep sebetulnya ya, hal dasar, tapi mungkin bisa kita terapkan lebih detail lagi dalam pemahaman rumus dan penerapan
kepada peserta didik. Makanya di sini mungkin saya kasih simbol aja biar lebih gampang ya. Kalau berbicara mengenai tan, itu artinya kita ambil sisi ya di depan sudut yang menghadap sudut tersebut ya, sisi di depan sudut tersebut dibandingkan dengan sisi yang terletak di sudut tersebut. Makanya kalau kita punya theta di gambar yang saya berikan ini, tan theta itu perbandingan dari A per B ya. Sedangkan kotangan itu kita simbolkan dengan cot ya, kot ya, atau bacanya kotangan gitu ya. Itu adalah kebalikannya ya, atau B per A, yaitu perbandingan dari sisi ya segitiga yang terletak di sudut tersebut dengan sisi di hadapannya. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu, udah pada khatam lah ya. Mungkin kalau untuk konsep tangan dan kotangan gitu ya. Kita fokus ke tangan dan kotangan ya Bapak Ibu. Jadi lupakan dulu sin dan kos gitu ya. Sin dan kos kita kesampingkan dulu. Nah, berbicara mengenai tangan dan kotangan, kalau Bapak Ibu gambarkan dalam grafik ya, mungkin kurang lebih grafiknya seperti ini ya. Kita punya periodik tangan itu dari pi ya, periodiknya pi ya. Setiap pi kali nanti dia bakal berulang ya. Kalau kita lihat cukup langsing ya grafiknya ya. Nah, jadi kalau mau ngingat grafik tangan cari aja yang langsing gitu ya. Kalau kos kan seperti huruf U gitu ya. Kalau sin kan sedikit bergelombang gitu ya. Gelombangnya lebih kelihatan gitu ya. Dan beberapa sifat dari tangan dan kotangan itu yang pertama bersifat fungsi ganjil ya. Bersifat fungsi ganjil ya Bapak Ibu. Jadi jika A ya, FA sama dengan FA misalkan ya, tapi kalau F min A itu sama dengan min FA gitu ya. Salah satu sampel fungsi ganjilnya. Nanti kita coba implementasikan ke penerapan dan pembuktian rumusnya ya. Memiliki periodik pi, memiliki nilai atau interval ya dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Ya, mungkin kan biasa ngasih interval itu ada yang dalam pi atau ada yang dalam derajat ya. Kalau pi itu berapa derajat Bapak Ibu? Masih ingat? 80 derajat. 80 ya. 108 degrees. Iya, saya tahu sih Bapak Ibu pasti tahu ya, cuman biar rame aja ya. 180 ya. Iya, pi. Itu nilai pi dalam dalam trigonometri ya. Tapi kalau dalam ini menerapkan luas lingkaran kan biasanya kita pakai pi juga ya. Itu beda pi-nya ya nilainya ya. Berapa nilai pi kalau untuk menentukan luas keliling lingkaran? 3,14 atau 3,1415. Ada yang hafal nggak komanya berapa kali itu ya? Ya. Banyak ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi itulah untuk seputar konsep nilai. Tapi kita tidak akan memperdalam itu. Kita fokus ke pendalaman nilai tangan dan kotangan. Itu tadi sekilas grafiknya. Kalau sudut istimewa, udah pada hafal semua Bapak Ibu? Udah nggak asing lah ya? Dari 0 sampai 90? Pak. Ya. Siap, sudah. Siap, bagus ya. Udah aman lah ya. Jadi, Udah lupa. kenapa kita katakan istimewa ya Bapak Ibu? Emang ada sudut yang tidak istimewa? Saya juga penasaran nih. Emang ada nggak sudut yang tidak istimewa? Ada. Cuma ini yang istimewa. Ada yang tidak istimewa, Pak. Contohnya gimana Bu? Yang tidak istimewa? Misalkan 37 bukan istimewa. tuh, Pak. 37 bukan istimewa, tapi anak fisika sering make ya 37 gitu ya. 63. Ya kan 37, ya, 53. tidak bisa dicari dengan ini, Pak. Ya, Dengan apa sih? kalkulator. Saintifik ya. Kalau istimewa itu mudah dicari dengan pakai 5 jari. Iya, Pakai 5 jari. pakai 5 jari ya Pak ya. Nah, itu konsepnya tadi ya. Ya. Pakai 5 jari. Nah, itu. Jadi spesialnya kita anak matematika, kita hanya berbicara tentang yang istimewa aja. Yang nggak istimewa nggak usah, kita singkirkan dulu aja. Ya, ya mungkin di bidang-bidang lain banyak yang menggunakan sudut yang tidak istimewa ya. Jadi dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Ya, kalau kita lihat ya, tan 0, 0 ya, tan 30 per 3 akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, tan 90 tak hingga. Kalau kotangan tinggal kita balikin aja ya urutannya ya, karena kan kebalikan dari tangan tadi. Mungkin kita pemanasan dulu Bapak Ibu. Kayaknya masih belum panas nih tadi ya. Kita banyak bercerita saja. Pemanasan satu dulu. Boleh Bapak Ibu? Ada yang ingin berbagi strategi? Ya. Diberikan sudut theta besar dari 0, kecil dari 45. Susunlah nilai berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Bapak Ibu yang join di YouTube boleh? Jangan lupa ramaikan juga. Kalau ada yang ketemu boleh di kolom chat atau langsung on mic juga nggak masalah ya. Ini kita diskusi aja ya. Yang ditanyakannya ini ya, dari T1, T2, T3, T4, mana nilai yang paling kecil dan mana yang paling besar.
dan kenapa. Nah, itu yang penting ya, kenapa. Boleh sambil dicari dulu, nanti kalau udah ada yang ketemu, boleh raise hand, atau sampaikan hasil analisisnya ya di kolom chat. Oh iya, saya informasikan Bapak Ibu mungkin boleh dijaga kondusivitas Zoom kita ya, jangan tidak mencoret-coret, dan kalau tidak ada hal yang berkaitan dengan diskusi mungkin boleh on mic terlebih dahulu. Nih saya susah ngapus-ngapusnya nih ya, kalau pada nyoret-nyoret gini. Oke, ini tadi ada Pak Kusapa kayaknya raise hand. Selamat malam Pak Kusapa. Ya, selamat malam. Oke, boleh kenalan dulu Pak Kusapa, dari mana asalnya? Saya dari Lebak, Banten. Dari Banten. Bisa on cam nggak Pak? Biar ada teman nih Lagi saya. jaringannya kemungkinan nggak memungkinkan. Nggak Pak. memungkinkan. Boleh, Iya. boleh, nggak masalah Pak Kusapa. Gimana nih Pak idenya untuk yang pemanasan satu ini? Ini saya pakai perbandingan 3/4 ya. 3/4. Jadi saya ambil kalau tan tetanya 3/4, berarti kotnya 4/3 saya buat begitu. Oke, dimisalkan berarti ya. Misalkan ya. Terus? Jadi setelah saya dapat, ternyata urutannya nggak tahu ya ini benar atau salah, mungkin bisa dikoreksi bareng-bareng nanti. Nggak masalah urutannya Pak. T4 pertama. Oke, T4 pertama. Sorry, dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil Pak. Berarti T1. T1, oke. Kemudian T3. T1, T3. Kemudian T2 baru T4. T2 baru T4. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya ya Pak ya. Ya. Oke, boleh dari Bapak Ibu yang lain, dari Pak Zaki Hidayat. Oke, halo Pak Zaki. Cek, bisa on mic Pak Zaki? Atau dari yang lain? Ini ada Bu Nafa Meinitasari. Halo Bu Nafa. Ini pada raise hand kepencet atau gimana nih? Atau yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Bu Nafa, aman? Atau bisa disepakati? Maaf, nggak bisa on mic. Oh, nggak bisa on mic, nggak masalah ya. Yang bisa on mic dulu. Boleh. Pak Zaki Hidayat? Mungkin boleh under raise hand dulu. Lower hand. Ya. Saya sama seperti Bapak tadi. Oke, sama ya. Berarti urutannya 1, 2, bisa 4. nih on mic. Oh, bisa. Selamat malam, Bu Nafa. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Oke, bentar ya Pak Zaki, ke Bu Nafa dulu. Oke. Nafa Maaf dari ya, mana? kalau nggak Asalnya Bu bisa Nafa? on cam karena ada Iya, nggak bayi. masalah. Iya, kalau pendapat saya, apa yang saya lihat, kalau dari sudut istimewa kan terlihatnya sudut 0 sampai 45 itu kan dari yang terbesar ya, urutannya tuh ke terkecil gitu. Nah, berarti kot tangan itu nilainya bakal lebih besar dari tangan. Jadi kalau disusun dari yang terkecil, T1 dulu. T1 Tan dulu itu kan yang tadi terkecil. kecil, terus dipangkatin sama bilangan kecil jadi kecil gitulah. Kemudian T1 dulu. T3, kemudian T3, dipangkatin tan yang tadi angkanya lebih kecil, baru T2, terus yang terbesar T4. Gitu kalau menurut saya. T4. Oke, kita simpan dulu. Ya, dari Bapak Ibu yang lain, ini ya, ada saya ini siapa? Zaki. Pak Zaki ya? Oke, boleh Pak Zaki. Kalau saya sih pemisalannya gini ya. Karena tan dari 0 sampai 45, saya iseng ambil angka yang paling kecil aja sekalian, yaitu sekitaran setengah, sepertiga, seperempat. Sehingga kalau misalnya bilangan pecahan yang kurang dari 1 dipangkatkan dengan bilangan bulat terbesar, itu pasti hasilnya akan lebih kecil lagi. Ibarat 1/10, 1/10 kan 0,1, 1/100 kan 0,01 kan. Jadi kan ya paling gede ya 0,1. Jadi kalau menurut saya
dari yang terkecil yang terbesar adalah pertama T2 dulu. T2 dulu. Habis Oke. T2, T1. T1. Habis itu T3. T3. Baru terakhir T4. Baru T4. Oke, terima kasih Pak Zaki. Yuk, sama-sama. Oh iya, Pak Zaki asalnya dari mana, Pak? Jakarta. Jakarta. Oke, siap. Ya udah ada perwakilan dari Jakarta, terus tadi dari Lebak, macam-macam. Ada lagi yang punya pendapat, Pak Agus mungkin dari Jateng nih. Selamat malam Pak Agus. Ya, selamat malam Pak Oke. Rizky. Pak Agus dari Ya. mana Pak asalnya Pak? Saya dari SMP 3 Cilacap, Jawa Tengah Pak. Cilacap. Iya Pak. Gimana Pak menurut Pak Agus? Ya baik, kalau pendapat saya mungkin tadi hampir sama ya dengan Bapak siapa tadi, Pak Syaki ya. Jadi intinya untuk rentang 0 sampai 45 untuk nilai tangannya itu kan kurang dari 1. Karena untuk nilai kotangannya itu lebih dari 1. Lebih dari 1. Ya, sehingga kalau bentuk persamaannya yang paling kecil menurut saya ya sama ya, T2, kemudian T2. T1, T3 dan T4. Oke, berarti tim yang C ini ya Pak Agus ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Agus ya atas jawabannya. Oke, mungkin langsung kita coba diskusikan bersama ya. Tadi udah ada 3 opsi buat Bapak Ibu yang resen. Mungkin terima kasih. Nanti kita lanjut di diskusi selanjutnya. Nah, di sini boleh mungkin ramaikan di kolom chat yang setuju option A, B, C, atau option lain. Mungkin boleh option D, E buat sendiri ya. Barangkali di kolom chat biar saya tahu. T2, T1, T3, T4 dari Pak Lukman Hakim. Oke, yang C. Oke, ini udah sepakat ya. C ya. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini idenya adalah kita perhatikan batasan nilai ini ya, nilai kemungkinan tangannya ya. Untuk interval 0 sampai 45 ya. Jadi kan kata kuncinya itu tadi, interval 0 sampai 45. Kalau kita perhatikan ya, nilai dari tannya itu. Iya, untuk interval 0 sampai 45 ya, nilai tan itu berada di antara 0 sampai 1 ya. Ya, jadi tidak hanya kurang dari 1, artinya interval 0 sampai 1 ya. Itu nilai tan tetanya ya. Berada di interval 0 sampai 1. Sementara untuk kotangannya itu pasti selalu lebih besar dari 1 ya. Itu berdasarkan sifat dari nilai sudut istimewa ini. Atau kalau kita perhatikan di grafik itu kelihatan ya, bahwasanya range dari 0 sampai 45 tan tetanya selalu lebih besar 0 kecil 1, sementara kotangannya selalu besar dari 1. Karena kan kalau kita perhatikan nilainya nanti pecahan gitu ya, sekitar 1/1 sekian. Nah, sehingga ketika kita gunakan sifat eksponen ya, dari sifat eksponen tadi betul yang disampaikan oleh Pak Zaki ya. Ketika bilangan terkecil dipangkatkan bilangan yang lebih besar, maka nilainya lebih kecil gitu ya. Eksponen ya. Jadi kalau kita berbicara nilai yang paling kecil, maka nilai T2 ini kan tannya itu berada di antara 0 sampai 1. Kita pangkatkan dengan kotangan yang lebih dari 1, pasti nanti nilainya hasilnya lebih kecil ya Bapak Ibu. Jadi T2 itu akan menjadi nilai yang paling kecil. Sementara untuk T1 ya, suatu nilai yang range-nya itu dari 0 sampai 1 dipangkatkan dengan suatu bilangan range 0 sampai 1, ya berarti itu adalah nilai terkecil yang kedua ya. Untuk kotangan karena nilainya itu lebih dari 1, dipangkatkan bilangan yang lebih besar, yang lebih dari 1, pasti dia bakal lebih besar ya. Jadi T4 itu pasti nilai terbesarnya ya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan T3 itu nilainya masih besaran dari T4 ya. Dan dia itu lebih besar dari T1 tadi ya. Jadi yang ketiganya T3 dan yang keempatnya itu T4. Oke, good. Jadi opsi yang tepat tadi ya, opsi yang sudah disampaikan diwakilkan ya oleh Pak Zaki dan Pak Agus ya. Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu lainnya sepakat tadi ya, yang C ya. Oke, clear ya Bapak Ibu semua? Bisa kita lanjut? Iya. Sudah panas atau masih belum? Masih belum kayaknya ya. Masih 1. Izin Pak. Oh, ini banyak yang di kolom chat cuman kadang ketimbun. Izin Pak, untuk nilai tan 90 derajat apakah tak hingga atau tak terdefinisi? Oke. Karena kita ambil nilai 1/0 nanti ya, kalau tan ini ya 90 ya, sehingga 1/0 ya nanti hasilnya tak hingga ya, atau tak terdefinisi.
Iya, intinya kita masukin aja ya, nilainya itu nanti akan jadi 1/0 ya. 1/0. Begitu juga kalau kotangan ya, kotangan 0 nanti akan jadi 1/0 nilainya. Oke, saya coba next dulu ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk yang sudah membantu menyelesaikan pemanasan 1. Untuk pemanasan kedua, belum ya, belum. Untuk konsep yang kedua ya, di bagian kedua, ini kita coba perdalam untuk rumus jumlah dan selisih sudut. Ya. Rumus penjumlahan sudut, ini ada penjumlahan tan dan kotangan. Ya. Tan alfa tambah beta itu sama dengan tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Nah, ini ya yang harus kita ingat. Rumus selisihnya, ya, begitupun sebaliknya. Ya. Apakah kita perlu menghafal kedua rumus ini? Ya, sebetulnya nggak perlu ya, Bapak Ibu. Kita cukup kuasai sifat yang ini, ya, rumus penjumlahannya saja. Kalau untuk rumus selisih itu kan nanti kita bisa tinjau dari sifat fungsi ganjil pada tangan dan kotangan. Ya. Maka sifat selisih tersebut dapat kita peroleh dengan memanfaatkan sifat jumlahnya saja. Jadi, misalkan, ya, ini saya coretnya di atas aja deh ya, masih ada space kosong ya. Misalkan, ya, kalau kita ingin mencari tan A tambah X. Oke, mungkin Bapak Ibu yang bocor boleh bantu di mute ya, teman-teman panitia. Tan A tambah X itu kan tan A ditambah tan X gitu ya. Nah, per 1 kurang tan A kali tan X. Kita ingin mencari nilai tan A kurang B ya. Sorry. Berarti kita akan coba substitusi untuk X-nya berapa, Bapak Ibu? 1 kurang B. Tan A kali tan X ya. Nah, coba substitusi X sama dengan min B. Oke, good. X sama dengan min B. Apa yang diperoleh? Ya. Nanti tan min B sama dengan min tan B. Oke, nah itu sifat ganjilnya tadi ya. Jadi kan kalau kita substitusi X-nya menjadi min B, jadi kan yang kita dapatkan tan A kurang B sama dengan tan A kali tan min B ya, per 1 kurang tan A kali tan min B. Nah, tinggal kita gunakan sifat ya. Jadi nanti terapkan gunakan sifat ganjil tadi ya, bahwasanya tan min B itu sama dengan min tan B. Oke? Nah, min tan B. Akibatnya apa? Nilai dari tan A tambah X itu ketika kita substitusi X menjadi min B, jadi tan A kurang tan B per 1 kurang tan A kali min tan B. Berarti min tan A min tan B jadi plus tan A tan B ya. Nah, jadi itulah hasil yang kita peroleh dari sifat tan A kurang B. Jadi rumus selisih itu sebetulnya asal mulanya dari kita mengeksplorasi rumus penjumlahan dua sudut tadi. Ya, begitu juga untuk nilai yang kotangan ya, Bapak Ibu. Ya, semoga bisa dipahami ya, kurang lebihnya seperti itu untuk penurunan rumus selisih tadi. Jadi ketika nanti kita mengajarkan kepada siswa, kita tidak langsung semerta-merta memberikan rumus-rumus pada mereka, karena sejatinya matematika itu bukan tentang menghafal rumus, tapi bagaimana menyelesaikan dan menurunkan rumus-rumus yang ada. Gitu. Untuk lebih lanjut, kita coba pemanasan 2. Buktikan bahwa tan 3A dikurang tan 2A dikurang tan A sama dengan tan 3A dikali tan 2A dikali tan A untuk semua A tidak sama dengan Kpi per 2 untuk suatu K bilangan bulat. Oke, barangkali boleh dicicipi dulu cemilan 2-nya. Kalau ada yang punya ide boleh berbagi Bapak Ibu, kita diskusikan. Oke, Pak Irwanda. Halo Pak Irwanda, selamat malam. Pak. Oke, sehat Pak Irwanda? Sehat Pak. Alhamdulillah. Ini langganan GMOM nih kayaknya Pak Irwanda, udah nggak asing ya Pak ya. Pak. Oke, boleh Pak Irwanda, gimana idenya? Saya sih idenya Pak tadi yang di tan 3A sama min tan 2A. Tan 3A kurang tan 2A. Saya pakai rumus tan selisih, tapi saya balik itu rumusnya Pak. Dibalik rumusnya. Ya, gimana tuh Pak? Saya mulai dari sininya nih. Ini yang 3A sama 2A-nya. Jadi kan nanti di sini jadi tan A.
Oke, berarti jadi tan 2A kurang A gitu ya, Pak? Tan 3A kurang tan A di sini, Pak. Tan 3A. Tan 3A. Kurang tan A. Kurang tan A. Oke. Ya. Terus di sini kan jadi tan A nih. Nah, di bawahnya? Iya. Di bawahnya jadi 1 tambah tan 3A tan 2A. Saya coba coret di sini deh biar kelihatan. Ya, boleh, Pak. Ini saya hapus dulu deh. Pak Irwanda bisa coret atau saya bantu coretin? Boleh, Pak. Jadinya kan tan 3A kurang tan 2A sama dengan tan 3A kurang tan 2A sama dengan, ini maaf agak ribut ya Pak, karena di rumah mati lampu jadi saya harus mengisi ke warkop. Perjuangan nih ikut game OM. Oke, siapa? Tan 3A kurang tan 2A sama dengan? Nah, jadinya kan enggak tan 3A kurang 2A maksudnya. Oke, tan 3A kurang 2A ya, supaya jadi tan A gitu ya. Ya, Pak. Sama dengan, masukin rumus selisih tadi ya, tan 3A kurang tan 2A ya per 1 kurang tan 3A tan 2A kan? 1 tambah, tan 3A tan 2A. Oke, habis itu diapain, Mbak? Kalau kita kali silang jadinya, Pak. Kali silang aja langsung. Kali silang aja langsung ya. Dapatnya? Ya. Tan A tambah tan 3A kali tan 2A kali tan A. Tan 3A tan 2A tan A sama dengan yang di atas ini ya. Tan 3A kurang tan 2A gitu ya. Ya, Pak. Tinggal kita substitusi ke soal tadi aja, Pak. Substitusi, oh iya udah kelihatan langsung ya. Ya, kan tan A kurang tan A 0. Ya, tan A kurang tan A 0. Iya. Kedua ruas kita kurangin tan A ya. Ya. Oke. Boleh Bapak Ibu yang lainnya sepakat atau ada yang punya ide lain? Ini ada Pak Ahyar Formadi nih yang raise hand. Halo Pak Ahyar. Ya, halo Mas. Malam Pak. Dari mana Pak asalnya? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi nih ya, sekitaran Jakarta juga. Gimana idenya Pak? Kalau saya tadi idenya dari pengurangan tangan 3A dikurang dengan tangan A. Pengurangan tan 3A dikurang tangan A. Oke, kalau tadi Pak Irwanda 3A kurang 2A, kalau Pak Ahyar dari tan 3A kurang A ya? Bukan, tangan 3A dikurang tangan A. Jadi kan tadi soalnya dari soalnya ini. Kalau ini saya dari soalnya. Ini ya, nyari ininya, idenya. Dari ruas kirinya, ya itu. Oke. Nanti dibalik dari rumus asalnya tadi kan ya, menjadi berarti kan dia jadi tangan 3A dikurang A dikali 3A dikurang A dikali 1 tambah tangan 3A kali tangan A. 1 tambah tangan 3A kali tangan A. 3A kali tan A gitu ya. Yes. Setelah itu, nah nanti kan itu jadi tangan 2A. Ya. Ini sebenarnya yang di ruas kiri juga tetap ada tangan 2A-nya tapi ya. Iya, cuman di sini ruas kirinya jadi tan 3A kurang tan A-nya gitu ya. Ya, maksudnya tadi sebenarnya ditulis aja juga nggak apa-apa sih yang ruas kirinya. Tangan 2A ya itu. Nanti ya ini biar lebih jelas aja ini ya. Siap. Siap. Berarti nanti tinggal dikurang 2 tan 2A ya. Tangan 2A ya benar. Dikurang tangan 2A. Oke. Jadi ini nanti terbukti juga ya. Tan 3A kurang tan 2A kurang tan A sama dengan nanti itu dikalikan aja ke dalam. Tan 3A, tan 2A, tan A. Oke, terbukti juga. Sama ya. Berbeda-beda cara tetapi tetap satu tujuan ya. Itulah matematika ya, Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu yang lain, sepakat dua cara ini atau ada yang menyumbangkan cara lain? Boleh deh satu lagi barangkali ada yang mau ngasih tanggapan. Ini ada Bu Sri Suyamti. Halo Bu Sri, tadi udah 2 bapak-bapak ya.
Kita coba ke ibu-ibu dulu. Halo, Bu Sri, bisa on mic? Sri Suryamti, oke, kayaknya kepencet nih. Kalau dari Ya, sebentar oh, ya. Kak, ya. Siap. Bisa. Halo, Bu Sri. Ya, Assalamualaikum. Dari mana, Bu Sri, asalnya? Saya dari MTS 41 Al Azhar Syarif, Pak Rizky. Oke, siap. Gimana, Ya, Bu Sri? sebentar. Kalau saya ini berawal dari saya coba pecah tangan 3A-nya. Jadi, ya. Jadi tangan 3A-nya itu menjadi tangan 2A plus A. Oke, good. Ide baru nih. Kalau tadi banyak yang fokus ke pengurangan, Bu Sri fokus ke penjumlahan ya. Nah, ini berdasarkan sifat tadi, berarti kan menjadi tangan 2A ditambah tangan A. Dibagi 1 min tangan 2A tangan A. Oke. Nah, ini tangan 2A plus A-nya kan berarti tangan 3A ya, saya kembalikan lagi. Lalu kali silang. Kali silang langsung ya ini ya. Ya, jadi tangan 3A dikurang tangan 3A, tangan 2A, tangan A. Oke. Sama dengan berarti tangan 2A ditambah tangan A. Nah, ini tangan 2A dan tambah tangan A-nya dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi didapatlah tangan 3A dikurang tangan 2A ditambah dikurang tangan A yang min tangan 3A, tangan 2A kali tangan A itu dipindahkan ke kanan. Jadi kita barter ya. Ya, bisa dibuktikan sesuai dengan soalnya. Oke, siap. Terima kasih, Bu Sri. Kayaknya luar biasa. Jadi pada ujungnya nanti ketemu juga. Yang ini ya. Ujungnya ketemu tan 3A kurang tan 2A kurang tan A sama dengan tan 3A kali tan 2A kali tan A. Ya, idenya mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan beberapa cara tadi ya, kita pakai sifat penjumlahan maupun ada yang menggunakan sifat selisih, hasilnya akan sama. Ya, walaupun soal pembuktiannya tadi seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah kuasai dua konsep ini, bagaimanapun kita mengotak-atiknya, insya Allah nanti bakal ketemu ya. Mungkin tadi ada salah satu sampel ya, ada 3 solusi yang bisa Bapak Ibu terapkan. Mungkin barangkali masih ada yang punya strategi lain, nanti silakan dieksplor lagi ya. Itulah matematika tuh lebih luas ya Bapak Ibu, banyak jalan menuju Roma ya. Yang penting penerapan konsep dan hal-hal yang kita selesaikan tadi sudah sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang ada. Oke, mungkin saya izin mengingatkan lagi ya Bapak Ibu, mohon untuk tidak mencoret-coret untuk menjaga kondusivitas ya papan tulis kita bersama ya. Kalau di Zoom kan papan tulisnya ini ya, yang dicoret-coret ini ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Itu tadi untuk konsep jumlah dan selisih. Mungkin ada yang pakai 2A tambah A, ada yang pakai 3A kurang A, 3A kurang 2A, no problem, tidak masalah. Bahkan sudah ada yang mencoba untuk pengembangan rumus tadi. Kalau kita fokus ke tan A tambah B dan tan A kurang B, tadi ada yang menggunakan sifat tan A kurang tan B sama dengan gitu ya. Jadi bisa kita eksplor. Sebetulnya itu nanti bakal saya bahas di slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Nanti kita coba pengembangan sifat dari rumus penjumlahan 2 sudut ini. Oke, saya rasa mungkin Bapak Ibu tadi sudah banyak yang paham sekiranya. Kita coba lanjutkan dulu. Nah, kita cari tahu dulu nih hubungan tangan dan kotangan. Punya hubungan nggak nih mereka berdua? Mari kita cari hubungannya. Ya kurang lebih ini ya, ada 2 hubungan spesial atau hubungan utama dari tangan dan kotangan gitu ya. Kok A-nya pi per 4 nggak bisa nggak sih gitu ya? Kalau pi per 4-nya nggak bisa, makanya tadi kita kasih ketentuan ya untuk K pi per 2 ya. Kalau pi per 4-nya nanti juga nggak bisa ya Kak Dias ya. Oke, nanti kita coba sesuaikan aja ya. Bahwasanya kan kita tahu hasil nilai tan-nya itu untuk selain 0 dan 90 tadi. Kalau tan-nya di luar itu kan bisa. Jadi kelipatan K pi per 2 itu nanti tidak ada untuk solusi A-nya ya. Sama nanti untuk yang tan 2A dan tan 3A-nya ya. Oke, terima kasih atas koreksinya. Nanti bisa disesuaikan ya. Itu syarat untuk sifat sudutnya. Sekarang kita fokus untuk ke penyelesaian hubungan dari tangan dan kotangan ya. Kita tahu bahwasanya kotangan itu kan 1 per tan-nya ya. Artinya ketika kita ingin mengalihkan nilai tan theta dengan kotangan theta, itu hasilnya pasti akan sama dengan 1 ya.
Sedangkan untuk sifat tan 90 kurang theta itu nilainya sama dengan kotangan theta. Ya, ini mungkin beberapa sifat yang bisa kita terapkan nantinya di penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan hubungan tangan dan kotangan, ya. Oke, biar lebih panas lagi kita coba soal yang berikutnya. Ini masih soal-soal pembuktian. Ini kenapa kita coba banyak latihan soal pembuktian, biar paradigma tentang soal pembuktian itu tidak dianggap sulit gitu ya. Sebetulnya bagaimana tipe soalnya? Karena kan kita melihat soal-soal buktikan banyak yang angkat tangan duluan. Padahal tidak selamanya soal-soal pembuktian itu sulit. Bahkan itu adalah menggunakan konsep-konsep dasar terkadang ya, untuk kita bisa menyelesaikan soal-soal pembuktian tersebut. Boleh Bapak Ibu dicoba dulu, nikmati cemilan 3-nya. Ya, Bapak Ibu yang bergabung di YouTube mungkin boleh saling share juga kalau ada yang ketemu idenya ya. Tapi mohon maaf kalau dari YouTube kan kita nggak bisa ini ya diskusi langsung ya Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan kolom komentar saja. Oke, bagi Bapak Ibu yang di Zoom barangkali ada yang udah punya idenya, boleh saling berbagi. Oke, ini ada Pak Dias Drestanto. Halo, Pak Dias. Halo Kak Rizky. Oke, selamat malam Pak Dias. Nih background-nya udah matematika banget, tapi lebih ke fisika ya kayaknya Pak Dias nih. Iya Kak. Oke, sehat Pak Dias? Sehat. Boleh, gimana idenya Kak, kira-kira? Itu kan karena sudut-sudut segitiga, aku buatnya A plus B plus C itu pi gitu. 180 ya. 180, oke, good. Sifat sudut segitiga ya. Terus C per 2-nya aku cari jadi pi per 2 dikurang A plus B per 2 gitu. Oke. C per 2-nya jadi 180 kurang A per 2 B per 2. Iya, 90 kurang C kan 180 kurang A plus B. Oke. Berarti C per 2 itu 90 kurang A plus B per 2 gitu. Oke. Terus kiri kanan dikasih tangen. Kasih tangen, oke. Berangkat dari sifatnya itu tadi. Akibatnya? Berarti jadinya tangan C per 2 jadi sama dengan kotangan A plus B per 2. Kotangan A plus B per 2, oke. Nanti endingnya? Untuk yang ruas kirinya itu aku distributif sih, tan C per 2-nya dikeluarin. Terus dimasukin dari yang tadi, dari sifat yang tadi. Dari sifat yang tadi ya. Sehingga jadi kotangan A plus B per 2 dikali tan A per 2 tambah tan B per 2. Oke, tambah tan B per 2. Oh iya, sehingga nanti ketemu ya, langsung itu ya, dapat satu ya ujungnya. Iya, jadinya tan A per 2 kali tan B per 2 ditambah 1 min tan A per 2 tan B per 2 gitu. Terus itu coret jadi 1. Oke, good. Thank you idenya. Dias, luar biasa ya. Kita coba tulis ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya belum kebayang ya kalau kita hanya diskusi via suara ya. Jadi tadi idenya kita memanfaatkan jumlah sudut dalam segitiga ya dari Pak Dias tadi ya, 180, maka akibatnya kita bisa menyatakan
C itu menjadi, ya awalnya kan 180 kurang A kurang B, cuman karena di soal itu yang per duanya, ya udah kita bagi 2 aja ya, sehingga dengan kita bagi 2 kedua ruas, ya, sehingga diperoleh ya, C per 2 itu akan sama dengan 180 bagi 2, 90 dikurangin dengan A plus B per 2. A plus B per 2, kita kurungin aja. Ya. Plus B per 2. Oke. Sehingga kita pakai sifat tan ya tadi ya. Iya. Nanti kita ambil tan C per 2. Itu tadi ya. Gunakan sifat yang kedua ini ya, nanti ya. Kita kali tan kedua ruas, tan C per 2 sama dengan tan dalam kurung 90 kurang A per 2 plus B per 2 deh, biar kelihatan gini ya. Jadi kita buat yang seperti itu. Oke, tadi kita punya tan 90 kurang A per 2 tambah B per 2 itu kan bisa kita tulis jadi kotangan ya, sebetulnya ya, jadi kotangan. Atau dari sini juga kita bisa dapatkan 90 kurang C per 2, atau kita buat di ini aja deh, yang masih kosong. Di sini ya, tadi. Oke, tapi sebelum kita lanjut, dari yang lain tadi ada yang punya ide lain? Atau kita tuliskan dulu aja deh, idenya Kak Dias tadi. Tadi sampai tan C per 2 ya, Kak Dias ya. Sama dengan tan 90. Di sini tadi langsung diubah jadi kotangan, atau yang mana dulu? Yang kanannya jadi kotangan. Jadi kotangan jadi, ya. Tan C per 2 sama dengan kotangan A per 2 tambah B per 2. Oke. Tan C per 2 akan sama dengan kotangan A per 2 ditambah B per 2. Habis itu bisa kita gunakan sifat yang? Nah, itunya soalnya tan C per 2-nya aku kurungin gitu di distributif. Di distributif ya. Tan C per 2-nya ya. Iya. Tan C per 2-nya di distributif. Nanti yang di sini kita dapatkan tan C per 2. Oke. Distributif berarti dibongkar ya, Kak Dias ya? Tadi ya. Jadi tan A per 2 kali tan B per 2. Tan A per 2 kali tan B per 2. Ditambah tan C per 2 kurung buka. Ditambah tan A per 2 tambah tan B per 2. Iya. Tan per 2 kurung buka. Tan A per 2 sama tan B per 2. Tan B per 2 ya. Perkalian tan nih jadinya. Oke. Ini tadi yang itu ini ya, tambah tan A per 2 tambah tan B per 2 yang dalam kurung sikunya. Yang ini tambah, sorry ketinggalan tambahnya. Oke, after that nah, sip. Nah, tinggal tan C per dikalikan 2-nya dimasukin. Aku sih kotangannya aku rubah jadi sepertangan, terus masukin sifat yang penjumlahan tadi. Sepertangan. Berarti ini kita selesaikan dulu ya, yang ini biar nanti kelihatan ya. Berarti di sini dapatnya tan A per 2 kali tan B per 2 ditambah tan C per 2 dikalikan ini ya, tan A per 2 distributif. Oh enggak. C per 2-nya masukin dari yang biru itu kan. Oh iya, ada persamaan yang biru. Tan C per 2-nya berarti jadi apa nih kita ubahnya? Jadi sepertangan A per 2 tambah B per 2 gitu. Ya, jadi kita buat kotangan A per 2 boleh, atau mau dibuat 1 per biar kelihatan boleh juga ya. Kalau tadi kan kita tidak menuliskan 1 pernya ya. 1 per tan A per 2 tambah B per 2 ya. Ya. Oke, baru kita kali dengan yang ini ya. Tan A per 2 tambah tan B per 2. Sehingga nanti ada yang bisa disederhanakan. Nah, suku yang kanannya itu setelah plus itu
jadi 1 minus tan A per 2 tan B per 2 gitu. 1 tan A minus tan B per 2. Yang mana itu? Suku kanannya yang di sebelah tanda tambahnya. Karena kan tan A per 2 tambah B per 2 itu tan A per 2 tambah tan B per 2 dibagi 1 min tan A per 2 tan B per 2. Oke, yang di 1 per itu ya? Iya. Yang ini masih kita tulis dulu ya. A per 2 tan B per 2 ditambah 1 per tan A per 2 tambah tan B per 2 dibagi 1 min. Jadi nanti dibalik ya, kalau 1 per betul, ya. Betul. 1 min tan A per 2 kali tan B per 2. Dikalikan dengan ini. Tan A per 2 tambah tan B per 2. Kelihatan ada yang bisa dicoretnya nanti, ya kan? Langsung aja kita kalikan nanti sehingga yang habisnya itu ya, tan A per 2 sama tan B per 2-nya ya. Iya. Iya, diperoleh endingnya tan A per 2 tan B per 2 sama dengan 1 min tan A per 2 tan B per 2 ya. Enggak, itu tambah Kak, bukan sama dengan. Oh iya, kok tiba-tiba sama dengan, sorry. Ini tambah ini tadi ya. Makanya nanti dapat hasilnya 1. Jadi kalau untuk membuktikan concern kita itu ingin fokus ke ruas kiri atau ke ruas kanan ya. Kalau kita concern ke ruas kiri, harus kita munculkan hasil akhirnya sama dengan ruas kanan ya. Kalau kita concernnya ke kanan, harus kita munculkan hasilnya nanti sama dengan ruas kiri ya. Sehingga di sini kelihatan nanti ya, bahwasanya nanti tan A per 2 sama tan B per 2-nya saling habis ya. Nah, itu. Sehingga nanti jawabannya ini ya, ujungnya 1 ya. Kita cek. Ya, terbukti berarti ya nanti endingnya. Oke, makasih Pak Dias atas idenya. Ini ada Pak Maksum Ahmadi dari Mandua Padang. Halo Pak Maksum. Halo Pak. Iya. Oke, boleh. Gimana Pak? Ini mau nanya, bisa dibuat seperti ini enggak ya? Yang mana? Dari yang tan C per 2 sama dengan kotangen A tambah B per 2 kan? Kotangen A tambah B per 2, oke. Yang paling atas. Bisa. Jadi saya buat 1 per tangen A tambah B per 2. Mbak Yani. Terus dikali silang. Kali silang yang ke dalam kurung yang ini ya. Iya. A per 2. Habis Tan itu? C per 2 dikali tan A tambah B per 2. Jadi kan sama dengan 1 ya? Sama dengan 1. Nah, jadi yang tan A tambah B per 2 langsung diubah aja jadi tan A per 2 ditambah tan B per 2. Oke. Per 1 dikurang tan A per 2 kali tan B per 2. Oke. Nanti ujungnya ketemu? Dikali silang. Ya, jadi nanti dikali silang. Kalian ya? Ada yang saling habis? Enggak ada yang habis, tapi dipindah ruas ke kiri, jadi pindah sebelah ruas kanan ke jadi kiri. 1. Okay. Jadi 1. Ketemu juga ya? Ketemu juga. Oke, sip. Itu ide keduanya. Sama. Ya. Idenya bagaimana kita mengotak-atik si konsep tan C per 2-nya. Ya. Tadi dari Pak Maksum, idenya sama. Oke. Dari Bu Susriani. Halo, Bu. Ini pada resen. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Susriani dari mana, Bu? Dari SMA Negeri 4 Pekanbaru. Oh, dari SMA 4 Pekanbaru nih ya. Iya. Sama-sama dari Pekanbaru kita, Bu. Tidak jauh dari MAN 1. Iya, lumayan lah ya. Gimana, Bu Susriani? Mungkin tidak jauh berbeda, tapi saya bergerak dari A tambah B dengan 100 A tambah B sama 180 kurang C tadi. Oke, dari sifat segitiga tadi. Iya, sifat segitiga tadi. Lalu kita beri perlakuan sama-sama dibagi 2 sehingga jadi A per 2 tambah B per 2 sama dengan 90 kurang C per 2. Oke. Lalu kebalikan dari yang ini berarti nih idenya ya. Iya. Ya, habis terus, itu? Setelah itu
kalau kita tangenkan kedua ruas, tentu dapatnya tangen A per 2 tambah B per 2 sama dengan kotangen C per 2. C per 2, oke, karena 90. Berarti ya, kurang ya. Ya, jadi setelah itu yang penjumlahan tadi, kita pakai rumus penjumlahan dua sudut tadi, tangen A per 2 tambah B per 2 itu kita masuk ke rumusnya. Iya. Jadi tangen A per 2 tambah tangen B per 2 per 1 kurang. Per 1 kurang. 1 kurang tangen A per 2 kali tangen B per 2. Oke. Sama dengan kotangen C per 2 tadi. Lalu lakukan kali silang. Sehingga nanti kotangen C per 2 itu kan sepertangen C per 2 ya? Ya, sepertangen C per 2-nya. Ya, kan artinya di ruas kanan nanti jadinya kotangen C per 2 dalam kurung 1 kurang tangen A per 2 kali tangen B per 2 jadinya di ruas kanan. Oke. Ada yang habis nanti ya. Ya, jadi yang kotangen C per 2 itu kan sama dengan sepertangen C per 2. Iya, sepertangen C per 2 nanti. Ya, kali silang lagi didapat nanti tangen A per 2 kali. Tangen A per 2. Oke, nanti dapat 1 juga ya, Bu Susilani ya? Ya, pindah ruas dapat 1 juga. Oke. Good. Terima kasih Bu Susilani ya atas pendapatnya. Sebetulnya dari beberapa ide Bapak Ibu tadi, tujuannya sama ya. Kalau kita mulai dari C per 2 sama dengan 90 kurang A per 2 tambah B per 2, atau kalau kita mulai dari A per 2 tambah B per 2 itu sama dengan 180 kurang C per 2, 180 per 2, ya. Nanti kan 90 kurang C per 2 itu sama. Jadi terapkan sifat yang ini tadi, ya, tinggal kita buktikan ya, bahwasanya tan A per 2 tan B per 2, tan C per 2 tan A per 2, tan B per 2 tan C per 2 itu hasilnya 1. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyumbangkan ide-ide berliannya. Sekarang kita coba lanjut dulu ya, untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan, nanti kita next di soal berikutnya ya. Tenang, masih banyak soal-soal yang bisa kita nikmati malam ini ya. Nah, sebelum kita lanjut nih ada satu ujangan mungkin ya malam ini. Matematika bukanlah misteri yang tidak bisa dipecahkan ya Bapak Ibu, tetapi teka-teki yang menunggu untuk diselesaikan dengan penuh semangat dan keyakinan. Makanya kalau kita perhatikan tidak ada soal matematika yang tidak bisa kita pecahkan ya. Semua pasti bisa kita pecahkan, hanya menunggu untuk diselesaikan aja gitu ya, dengan semangat dan keyakinan. Makanya ketika Bapak Ibu ada suatu kendala menghadapi suatu persoalan, yang perlu kita cross check adalah bagaimana ya langkah-langkah yang sudah kita kerjakan, konsep mana yang sudah kita terapkan, apakah sudah sesuai atau enggak gitu. Kalau mungkin ada yang keliru, nah di sanalah kita coba pecahkan misteri tersebut ya. Karena teka-teki matematika tuh harus bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Intinya apa? Semangat dan keyakinan. Masih pada semangat Bapak Ibu? Udah pada ngantuk nih. Masih ya. Iya. Ini nggak tahu nih dari 800-an ini yang mana yang tinggal tidurnya ya? Kan bisa aja ya. Jadi saya jadi ngedongengin Bapak Ibu nanti ya. Masih Pak, sambil ngemil Pak. Oke. Sambil ngemil. Ibu. Masih semangat. Kita lanjut dulu deh. Gaskan ya, Pak. Mantap. Nih, masih banyak, Mas. Salah satu trik nih, Bapak Ibu. Salah satu trik dalam mencari ide untuk membuktikan pernyataan adalah dengan menyederhanakan salah satu ruas pada pernyataan tersebut sehingga diperoleh bentuk yang sama. Ya, itu triknya. Nanti kita coba terapkan ya. Ini ada rumus sudut rangkap, artinya kita punya sifat tan 3x sama dengan 3 tan x kurang tan pangkat 3x per 1 kurang 3 tan kuadrat x. Nah, sebenarnya rumus ini tidak semata-mata datang ya Bapak Ibu. Ada yang tahu datangnya dari mana? Diperkirakan dulu aja, nggak usah diturunin, karena kalau kita cari ini kelihatan nanti coretannya. Kira-kira datangnya dulu deh, dari mana nih? Tan 3x. Tan 2x tambah x, Pak. Oke, good. Pakai tan 2x tambah x ya. Nanti coba Bapak Ibu implementasikan. Ya, pakai sifat tan 2x tambah x, terus ambil sifat tan x, tan 2x itu nyatakan dalam tan x juga ya. Jadi cari dulu ya, tan 2x itu berapa kali ini dalam tan x, nanti baru kita cari tan 2x tambah x. Itu nanti silakan tugas Bapak Ibu, barangkali ingin memastikan benar nggak hasilnya 3 tan x kurang tan pangkat 3x per 1 kurang 3 tan kuadrat x. Ya, bisa sama-sama diterapkan sendiri. Sekarang fokus kita lebih ke membuktikan sifat yang ini. Ya. Tan 3x per tan x ya, itu sama dengan tan pi per 3 tambah x dikali tan pi per 3 kurang x. Apakah terbukti? Ya, kalau soal-soal bukti kan pernah nggak terbukti nggak Bapak Ibu?
Iya, kalau soal pembukti kan jawabannya harusnya pasti terbukti ya. Nah, cuman gimana bisa mencapai kata terbukti itu? Ya. Boleh barangkali mau dicoba dulu cemilan keempatnya. Aku ini pintar juga. Biarkanlah kucingnya main, Nak. Iya, main kemana, Bu? Kucingnya, Bu? Enggak, sorry, Bu. Tadi kedengeran. Ya, mikrofonnya kayaknya bocor. Oke, Bapak Ibu yang lain ketemu idenya? Semangat. Oke, masih ngerjain ya? Boleh. Dicari dulu aja. Bentar, nih saya mau buat coretan dulu. Biar lebih enak nyoret-nyoretnya nanti. Tan 3X per tan X sama dengan tan pi per 3 tambah X kali tan pi per 3 kurang X. Kira-kira mau buktikan kanan ke kiri atau kiri ke kanan nih enaknya, Bapak Ibu? Kiri ke kanan. Ke kiri. Kiri ke kanan. Kanan ke Berarti kiri. Kanan ke kiri. Oke, ada dua golongan ya. Silakan kalau yang mau nyoba kiri ke kanan, nanti dapatnya gimana. Atau kalau ngerasa lebih mudah kanan ke kiri, ya bisa terapkan gitu. Kanan ke kiri, boleh. Yang mau nyoba kanan ke kiri, kita mulai dari apa dulu? Oke, ini ada Pak Rofik Murad, raise hand. Boleh, Pak Rofik? Oke, Mas, sorry tapi nggak open cam ya. Oke, siap, nggak masalah. Nah, langsung dari sana aja berarti dari rumus yang itu. Kedua ruas dibagi sama tan X. Oke, langsung nyuri rumus ini ya. Iya. Kedua ruas dibagi tan X, habis itu? Jadinya kan 3 dikurangi tan kuadrat X per 1 min 3 tan kuadrat X ya. 1 min, oke, good. Iya kan? Iya. Yang atasnya terus, kan dibagi tan X. Terus? Nah, nanti tinggal difaktorkan aja. Faktorkan. Atasnya kan tadi 3 min tan kuadrat X, berarti faktornya akar 3 min tan X dikali akar 3 plus tan X. Oke, bentar. Yang bawah coba. 1 min akar 3 kan. Tan X sama dengan 3 dikurang tan kuadrat X bagi 1 kurang 3 tan kuadrat X. Oke. Nanti tinggal difaktorkan. Yang atas faktorkan. jadi akar 3 min tan X kali akar 3 plus tan X kan. Oke. Ini jadi akar 3 min tan X, akar 3 plus tan X ya? Tan X betul, kalau yang bawah jadi 1 min akar 3 tan X kali 1 plus, kebalik, yang plus duluan berarti ya? Boleh, nah, yang sama, plus duluan biar cocok ya sama atasnya. Ya, ini yang minus. Habis itu? Nah, akar 3 itu kan tangan pi per 3 kan, tangan 60 derajat. Jadi bisa kita ganti, nanti tinggal dipisah. Yang akar 3 ini jadi tan pi per 3. Tan pi per 3. Jadi nanti tan pi per 3 dikurangi tan X per 1 plus tan pi per 3 kali tan X kan jadi tan pi per 3 min X. Oke, tan ya, yang kanannya juga sama. Min X, yang kanannya juga sama. Tinggal dikalikan nanti ya? Ya, betul. Oke. Sip. Saya. Sama, tinggal ini langsung menerapkan dari rumus yang tadi ya, dibagi tan. Ya. Oke. Siap, terima kasih Pak atas idenya. Boleh. Itu salah satu cara yang paling simpel sebetulnya ya. Bapak Ibu yang lain? Ada yang punya ide lain barangkali? Ini saya coba lanjutkan ke atas dulu deh biar kelihatan ya.
Ini tadi langsung diambil ya. Tan pi per 3 kurang tan X. Maaf Pak, saya kirim jawaban lewat chatting. Oh, lewat chatting. Sorry ya Bu, nggak kebuka. Soalnya banyak yang ketimbun itu. Boleh diceritakan Bu? Gimana tadi idenya? Tan pi per 3 ya. Kali ini juga tan pi per 3 kurang tambah tan X per 1 kurang tan pi per 3 kali tan X. Oke. Jadi ini ingat bahwa tan pi per 3 itu sama dengan akar 3 ya. Contohnya ke sana. Ingat bahwa tan pi per 3 sama dengan akar 3. Ya, nggak masalah sebetulnya pembuktian seperti ini, cuman kurang kuat bahwasanya kalau kita geraknya dari ini ya, bentuk soal ini. Artinya kita harus munculkan dulu ya, tan 3X sama dengan 3 tan X kurang tan pangkat 3 tadi ya. Tapi kalau mau biar lebih kelihatan, Bapak Ibu juga bisa mulai dari si tan pi per 3 tambah X dibuat cari penjabarannya, terus tan pi per 3 kurang X juga dibuat penjabarannya, nanti kita kalikan ya. Bapak Ibu bisa pakai cara ini tuh. Ya. Ini saya coba tampilkan cara lainnya ya, mewakili Bapak Ibu yang menggunakan rumus dari membuktikan ya, membuktikan dari kanan ke kiri ya. Tinjau bahwa, jadi kalau soal pembuktian tuh ada yang kita tinjau dulu ya. Tinjau bahwa, ini ada Paulo Bangun, halo Ibu atau Bapak, sorry, saya kurang ini. Bapak. Oke, selamat malam Bapak ya. Ya. Oke, gimana Pak Paulo? Oh, kalau saya dari kanan ke kiri, Pak. Kanan ke kiri. Bapak nyari ini dulu, tan pi per 3 tambah X dulu ya? Iya. Jadi apa itu kalau kita jabarkan? Jadinya tan pi per 3 tambah tan X per 1 kurang tan pi per 3 tan X. Per 1 kurang ya? Ya. Habis itu? Yang sebelah kanan berarti kali itu kan dikurung semua ya? Ya, nanti kita cari lagi tan ininya ya? Ya, tan pi per 3 kurang tan X. Kurang X. Kurang, oh ya. Ya, itu sama dengan. Ya, tinggal ubah ininya aja ya. Tandanya ya. Per 1 kurang. Oke, tan. Sorry, 1 tambah. 1 tambah tan pi per 3 tan X. Oke, habis itu. Tan pi per 3 itu semuanya jadi akar 3. Berarti kan nanti akar 3. Ini kita kalikan ya. Kalikan. Ya. Sehingga kalau saya ini justru si tan pi per 3 ini jadiin akar 3 aja biar enak. Yang di ruas kanan itu masing-masingnya. Iya. Iya, kan ini dapat sama-sama. Gera masih Dede. Sama dengan. Mak, Kamis kan Niko Eka Purwokerto. Iya, mungkin boleh di-mute dulu Bu sebelum ke Purwokerto ya. Akar 3 ditambah tan X. Akar 3 ditambah tan X per 1 kurang akar 3 tan X. Oke, good. Kali akar 3 kurang tan X. Akar 3 kurang tan X. Per 1 tambah akar 3 akar 3 tan X. Sorry ya, kalau ada coretan saya kurang jelas. Ya, A plus B kali A min B jadinya 3 min tan kuadrat X. Oke, ini sudah main aljabarnya ya. Sudah main aljabarnya. Sehingga diperoleh 3 min tan kuadrat X. Tan kuadrat X per 1 min 3 min 3 tan kuadrat X. Tan kuadrat X. Nah, saya kalikan dengan tan X per tan X. Iya, harus adil ya. Kalau atas kali tan X, bawahnya kali tan X per tan X kan 1. Oke. Yang atas dikalikan, yang bawah enggak. Berarti jadinya 3 tan X kurang tan pangkat 3X per itu biarin aja, berarti tan X kali buka kurung 1 kurang 3 tan kuadrat X tutup kurung. Tan kuadrat X gitu ya? Nah, ya itu kan tan 3X berarti yang 3 tan X kurang tan pangkat 3X. Oh, iya.
Atau bisa tan yang di bawah jadinya sepertan X. Ya. Tahu ingat bahwa tadi kan kita udah punya ya, tan 3X itu sama dengan 3 tan X kurang tan pangkat 3X per 1 kurang 3 kurang 3 tan kuadrat X. 3 tan kuadrat X. Oke, jadi sepertan X kali sepertan X tan kali 3X. tan 3X. Oke, sepertan X kali tan 3X. 3 tan 3X per tan X. Oke. Gitu, ya. Tan X. Beres. Proof ya. Oke, thank you Pak idenya. Jadi itu ya, biar kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi kita geraknya dari kanan, tadi kita jabarkan dulu pi per 3 tambah X-nya, pi per 3 kurang X-nya. Nanti arahnya kita dapatkan hasilnya tan 3X per tan X. Terima kasih Pak Paulo atas idenya, dan Bapak Ibu lainnya. Mungkin sepakat ya, itu tadi beberapa langkah-langkah yang bisa kita terapkan. Gimana, Bu? Oh, kirain ada yang nanya. Oke, kalau aman kita coba lanjutkan dulu ya. Ini trik berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau di trik ini ya, rumus jumlah sudut itu bisa dikembangkan menjadi berbagai rumus lain yang berguna. Sebetulnya tadi beberapa Bapak Ibu sudah menerapkan ya. Bosnya kalau kita fokus tadi menerapkan tan A tambah B menjadi tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Di sini kan kita bisa menerapkan nilai tan A tambah tan B-nya ya. Jadi perkalian nanti ya. Perkalian antara tan A tambah B dikali 1 kurang tan A kali tan B. Nah, ini sifat berikutnya ya yang bisa kita selesaikan ya. Sehingga kalau kita sederhanakan ya Bapak Ibu, bisa sangat membantu kita di kondisi-kondisi tertentu, sehingga nantinya kita punya hubungan ya. Hubungan dari apa? 1 tambah tan K dikali 1 tambah tan 45 dikurang K ya. Bisa kan kita dapatkan hubungan yang ini nanti ya. Jadi ketika nanti kita punya bentuk-bentuk deret, biasanya kan kalau soal-soal trigono tan itu kan ada bentuk-bentuk uniknya ya. Misalkan tan 1 dikali tan sekian kali tan sekian sampai tan 45. Idenya kita munculkan si tan 45-nya ya. Kenapa? Karena tan 45 nilainya bagus ya, nilainya kan 1 gitu ya. Makanya di sini salah satu trik dan ide lainnya adalah kita harus bisa menjabarkan sifat si tan A tambah tan B itu ya. Jadi 1 kurang tan A kali tan B ya kali tan A tambah B ya. Itu nanti bisa kita sederhanakan. Bapak Ibu juga bisa cek ketika kita ngambil nilai 45 ya. Jadi substitusi aja untuk A-nya 45 ya. Substitusi untuk A-nya 45 gitu ya. 45 tambah B. B-nya nanti kita ambil tan K. Nanti dapatnya seperti itu kurang lebih ya. Atau kalau mau kita jabarkan, kita turunkan juga bisa Bapak Ibu ya. Barangkali mau dicoba cek dulu. Jadi ini dapatnya apa nih? Kalau mau kita kalikan 1 tambah tan K ya. Dikali 1 tambah tan 45 dikurang K. Oke, jadi ini kalau mau kita coba jabarkan terlebih dahulu ya. Ini kan bisa kita peroleh apa? Diperoleh, coba kita ingin mencari bentuk sederhana dari ini. Bentar, ini ada kanan, oh enggak ada. Jadi kita coret di sini aja. Ya. 1 tambah tan K kali 1 tambah tan 45 dikurang K ya. Itu kan bisa kita jabarkan jadi ini kalau kita mau menjabarkan ya, jadi kan 1 ditambah tan 45 dikurang K, kita ingin ngecek nih kalau kita jabarkan nanti jadi apa ya. Ditambah tan, kok X ya, K ya. Ditambah tan K, ditambah tan K dikali tan 45 dikurang K. Oke. Ya, sehingga dari sini apa yang bisa kita peroleh ya, tan 45 kurang K ditambah tan K itu jadi apa nanti ya, tan 45 dikurang K ditambah dengan tan K jadi sesuatu nggak nanti ya. Coba kita lihat yang sifat tadi ya. Iya, itu kan bisa jadi 1 kurang tan 5 kurang K kali tan K kali tan A tambah B. Gunakan sifat yang ini ya, sifat yang atas. Oke. Dengan rumus sebelumnya, sehingga nanti diperoleh ya. Diperoleh 1 ditambah dalam kurungnya ini menjadi tan
45 dikurang K, ya. Ditambah tan 45 kurang K, berarti tan K, ya. Ini masukin, jadi tan 45 kurang K. Sorry, ini saya buatnya ke sini aja deh, biar lebih kelihatan. Ya. Jadi 2 kali ya, Pak? Apa? Iya. Nanti jadi 2 kan, Bapak Ibu ya. Tan 45 kurang K. Jadi ini kita masukin aja yang ini. 1 kurang tan 45 kurang K, gitu ya. Tan K, gitu ya. Kali tan A tambah B-nya kan jadi tan 45 ya, Bapak Ibu ya. Tan 45. Nah, itu. Nanti ditambah ini. Tan K, tan 45 kurang K. Kelihatan? Ya? Kelihatan. Iya, nanti tan 45-nya substitusi nih jadi 1, ya kan? Kan 1, terus yang ini nanti habis, ya. Nah, sehingga diperoleh nilai ini nanti akan sama dengan 2, ya. Sepakat? Semua? Sepakat. Sepakat ya. Jadi kalau kita punya bentuk 1 tambah tan K dikalikan dengan 1 tambah tan 45 kurang K, hasilnya pasti 2. Ya kalau pembuktian itu sudah bisa, harusnya bisa dong jawab soal ini. Saya bisa kembali dulu. Oke, boleh. Tadi. Oh, sorry. Ini lagi loading banget ya. Nah, ini Pak. Tidak hasil coretan. Udah kelihatan coretannya? Tiba-tiba mati kamera. Bentar, Pak. Belum. Oh iya, mau dicoba resapi dulu, boleh. Nggak bisa kayaknya dicoret. Tadi ini karena kan katanya ditambah, nggak bisa kayaknya dicoret. Kenapa nggak bisa, Pak? Ada perkalian antara tangan 45 kurang K. Tangan 45 berapa nilainya, Pak Baharudin? Tangan 45 1, maaf. Nah, itu dia. Iya. Jadi harus kita substitusi dulu ya, nilainya 1 biar kelihatan dicoretnya nanti. Betul. Oke, aman? Aman. Oke, siap. Dari Bapak Ibu yang lainnya, ada yang mau didiskusikan dulu untuk sifat ini? Atau bisa kita clear-kan? Aman ya, Pak Oki? Oke. Bapak Ibu yang di YouTube masih semangat? Iya, jangan mau kalah ya Bapak Ibu yang di YouTube nih. Walaupun tanpa suara harus meramaikan komennya juga. Oke, sepakat ya? Oke. Kalau sepakat, coba kita selesaikan soal berikut. Pemanasan 5. Oh, udah 5 kali nih kita pemanasan. Apakah sudah panas nih? Atau sudah semakin dingin nih? Oh, oke. Ini sudah soal yang tidak asing di Olimpiade. Sudah tidak asing. Ya, sering ketemu mungkin ya, Pak ya? Pernah tapi saya agak pernah ya? Iya. Asing mungkin nih kalau beberapa yang sering lihat Olim MTK ya. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan trigonometri karena saya mengajar SMP. Nah, ini ya, derita guru-guru SMP, apalagi SD ya, tidak menikmati indahnya trigonometri ya, Bu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi berapa nanti ketemunya ini? Ada yang udah dapat? Ini ada Bu Maria Tri Purwanti. Halo Bu Maria. Oke, aman Bu? Bisa? Iya. N-nya 23. N-nya 23. Gimana Bu? Kok bisa dapat 23? Jadi itu 1 plus tan 1 dikali 1 plus tan 4. Itu ada 2. Oke. Dan seterusnya nanti ada 22 pasang. Jadi 2 pangkat 22. Kemudian dikali 1 plus tan 45 itu kan 2 juga. Jadi 2 kali 2 pangkat 1 dapat 23. Oke, sebanyak 23 ya nanti ya. Oke, terima kasih Bu Maria. Dari Bapak Ibu yang lainnya, ada yang punya jawaban lain barangkali? Sama Pak. Sama? Sepakat? Ya, 23. Iya, karena kita ambil sifat tan 1 tambah tan K kali 1 tambah tan 45 kurang K ya. Nanti kita pasangkan dengan 44 ya. Hasilnya 2 ya.
1 tambah tan 2 ya, kali 1 tambah tan 43 ya. Ini juga hasilnya 2 ya, dan seterusnya sampai nanti yang terakhir itu 1 tambah tan 22 ya, 1 tambah tan 23 ya, yang paling tengah tuh ya, 2 ya. Nah, ini udah ada 2 pangkat 22 ya. Cuman jangan kita lupakan spesial si tan 45 ini ya, tambah tan 3. Dan nanti total ada 2 pangkat 23 ya. Oke. Saya masih menyimak. Oke. Selamat menyimak Bapak Ibu yang lain. Mantap, seperti itu Pak. 1 dipasangkan dengan pan-4 dan lain-lain. Oke. Saya nyimak aja dari dulu zaman Diman, materi ini tidak begitu menguasai ya. Nah, harapannya setelah kita bedah materi ini bisa dipahami ya, Bu ya, barangkali yang belum pernah memecahkan soal ini. Jadi ingat ya, tadi sifat tadi tuh ya. Jadi sebetulnya konsep ini kita yang nemukan ininya ya, asal mulanya ya. Kalau kita udah dapat asal mulanya, baru di sini tinggal kita selesaikan aja. Oke. Terakhir, karena tadi udah kepanasan mungkin ya dengan 5 soal, kita pendinginan dulu ya. Pendinginannya dengan soal matematika juga ya, sama aja ya Bapak Ibu. Oke, ini udah ada Arpestan lagi nih ya. OPP lalu juga ada di grup ya Bapak. Oke, boleh barangkali soal terakhir ya sebelum menikmati mimpi indah. Jadi biar mimpinya dikasih asupan-asupan trigonometri malam ini ya. Menambah keindahan mimpinya nanti malam nih Bapak Ibu. Slide sebelumnya bisa diperlihatkan lagi. Oke, boleh Ibu, barangkali belum sempat nge-screenshot atau ada yang mau ditanyakan dulu ya. Ini penjelasan. Yo, terakhir. Ada yang punya ide? Arcus, tangan seperti tambah Arcus. Arpestan. Oh iya, kalau berbicara Arpestan tuh yang kayak gimana Bapak Ibu? Kebalikan daripada tangan. Kebalikan daripada tangan. Sudut yang memenuhi tangan yang bernilai sepertiga gitu kalau. Oke. Iya. Contohnya Arpestan 1 gitu ya. Kalau Arpestan 1 45 derajat ya. 45 derajat. 45. Ya. Contohnya ya. Balikannya. Nah, sekarang kita ingin mencari nih ya, Arcostan 1/3 tambah Arcostan 1/4 tambah Arcostan 1/5 tambah Arcostan 1/n, nanti hasilnya 1/4. Ada hubungannya ini dengan tadi. Ada hubungannya ya. Mungkin saya nggak memastikan nilai n-nya dulu, saya ingin nanya idenya dulu aja ya Bapak Ibu. Kanan kiri pakai tan. Kanan kiri pakai tan, oke. Dibuat tan semua ya. Habis itu? Kalau udah kita misalin dulu sama sudut, boleh nggak Pak? Misalkan apa contohnya Pak? Misalnya kayak Arcostan 1/3 misalin P dulu, terus R, nah, S misalnya, terus kan jadi sudut kirinya sudut kanannya sudut, baru kita mungkin tankan kedua ruas ya. Oke, kayaknya ide lebih bagus. Jadi biar kita simbolkan dulu ya, nanti ya. Oke. Jadi ini saya tuliskan idenya dulu aja ya. Nanti boleh Bapak Ibu kembangkan ya. Pertama kita misalkan aja ya. Misalkan dalam variabel ya. Misalkan ya. Arcostan 1/3 enaknya apa ya? ABC, kalau ABC udah kepake mending WXYZ ya. Bahkan W ya. Arcostan 1/4 sama dengan X ya. Arcostan 1/5 sama dengan Y dan Arcostan 1/n sama dengan Z. Nah, nanti kita bisa terapkan sifat kan ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini iya, sehingga diperoleh nantinya itu WX
sama dengan sepertiga. Tambah Z sama dengan pi per 4 ya. Nah, tinggal kita bentuk dalam tan ya. Iya. Bentuk dalam tan. Sehingga kita dapatkan tan dari W tambah X tambah Y tambah Z sama dengan tan pi per 4. Ini nggak nanti? Ya, mirip saya. Ini lebih enak. Mirip ya? Iya. Ya, Habis itu langsung nanti ditanin. iya, tapi ini penjumlahnya ada 4 variabel. Gimana nih? Kalau saya nanti saya misalin 22, Pak. Oh, misalin 22 ya kalau Nah, Pak jadi Irwanda ya. WX, jadi 2 kali pakai sifat penjumlahan jadi. Iya. Jadi kita cari dulu ya. Si W tambah X-nya, cari si Y tambah Z-nya, gitu ya. Iya. Nanti cari tan W tambah X, cari tan Y tambah Z, pakai sifat tadi ya. Tan pi per 4 bisa kita dapatkan? 1. Nah, itu dia. Kan sifat yang paling spesial tadi ya. Dan tan pi per 4 itu nanti hasilnya 1. Jadi kita dapatkan ruas kanannya nanti sama dengan 1 ya. Ini tinggal kita operasikan aja ya. Iya. Sehingga nanti diperoleh, kan di sini kita punya nilai tannya ya. Tan W itu berapa, Pak? Kenapa keluar dari dah? 1/3. Kita punya tan W sama dengan 1/3 ya. Tan X 1/4. Tan Y 1/5. Tan Z 1/n. Nanti bisa ketemu nggak nih N-nya? Paling tidak ngomong lah. Kita ketemu ya. Ada yang udah selesai kan nanti dapat N-nya berapa? Ini tinggal dihitung-hitung aja ya. Hitungnya soalnya pecahan ya. Nanti boleh dicoba lanjutkan dulu. Idenya udah dapat. Nanti tinggal Bapak Ibu buktikan ya. Nanti kita peroleh N-nya kok hasilnya. Ya bulat. Kita masukkan ke sifat itu aja tadi ya. Tan W tambah X kan nanti dapat nilainya ya. Karena tan W sama tan X-nya dapat ada nilai. Tan Y tambah tan Z juga kita dapat karena tinggal tersisa nanti dalam N, dalam 1/n. Kenapa ini kami nggak ada gitulah. Oke, boleh saya kasih time dulu barangkali Bapak Ibu ingin memastikan ya nanti ketemu. Harus hitung lagi nih ya. Iya harus hitung sih. Nanti endingnya ya Pak Des ya. Hitungnya pecahan-pecahan, nggak terlalu ribet. Dimanapun kau itu tetap keluarga. Hasilnya bulat atau pecahan, Pak? Hasilnya bulat kok, Pak. Hasilnya bulat. Iya, N-nya bulat. (47) bukan. Oke, Pak Ilham udah ketemu nih. Nanti endingnya dapatnya 47 ya. Terakhirnya nanti bisa disederhanakan ya, Pak Ilham ya. Harus ngitung lagi. Ini saya mau coba tulis pembahasannya, cuman takutnya udah kemalaman. Tapi udah kebayang ya, Bapak Ibu? Atau mau kita tuliskan aja? Iya, bulat. Tinggal dijabarin aja, Pak. Jabarin dikit ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Saja Pak bareng-bareng. jadi Obat aljabar. penasaran. Oh, biar nggak penasaran, oke. Ya, diambil waktunya sebentar lagi ya. Takutnya ini udah pada mumet nih. Ambil dikit aja waktunya. Ini coba tan W tambah X kita dapatnya apa nih? 7/11. Tangan W tambah tangan X 1/3 tambah 1/4 per 1 kurang 1/12. 3 kali 1/4. Oke, ini bisa dihitung 7/11 nanti ya. Tadi tambah Z-nya 1/5 tambah 1/n per Bagi 1 min 5 kali 1/n. jadi nanti 5 plus n per 5n min 1. 5 per 5n min 1. 5n min 1. Oke, sepakat ya? Iya. Oke, berarti kita bisa dapatkan tan W tambah X tambah Y tambah Z sama dengan
Tan W tambah X tambah 7 per tan Y. 11 ditambah 5 plus N per N-1 per 1 per 1 kurangi 7 per 11 kali 6 plus 5 plus 5N min 1. Oke. Nanti kan penyebutnya yang 11 kali 5N plus 1-nya kan nanti habis ya? Iya. Jadi fokus ke ruas atasnya. Nanti atasnya dapat berapa nih? 35 plus 7N. 35N. 35N min 7. 35N kurang 7 kurang 7 tambah 55 min 55 plus 11N. 35 kurang 2 saja. Berarti nanti kalau kita jumlahkan nanti dapatnya 46N ya? 11 kali 5, 55. 55 tambah, ya 46N. 46N ditambah 48 ya, sepakat? Iya, 48. Bawahnya nanti 48N. Oke. Kurang 46 nanti kalau nggak salah, coba. Nah, nanti kita buat sama dengan 1. Nah, ini endingnya. Jadi kita versi cepat aja ya. Sama dengan 1. Udah substitusi aja, ya kan? 46N tambah 48. 48N 46. 94. Iya. Sama dengan 2N. 94 sama dengan 47. N-nya 47. Iya. Selesai. Ya, jadi hati-hati di hitungan N nya ya, pecahan-pecahannya. Ya. Substitusi aja, ya kan? Iya. Oke, Bapak Ibu, sepakat semua 47? Sepakat. Sepakat? Oke. Iya. Endingnya bagus kok. Hanya saja kita harus lebih teliti nanti dalam menyelesaikan pecahannya ya. Jadi jangan nyerah duluan, kelihatannya pecahannya nggak bagus. Ternyata hasilnya bulat kok. Hasilnya ternyata bagus ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Udah dingin dengan satu soal ini? Atau semakin panas? Bagus materinya, tapi ngantuk. Ya, mantap. Mantap ya. Nah, ini tambahan cemilannya barangkali biar tidurnya nyenyak, boleh Bapak Ibu nanti dicoba latihan-latihan di rumah ya. Untuk latihan-latihan mandiri aja ya Bapak Ibu untuk latihan soalnya. Harapannya apa yang kita pelajari malam ini, yang kita diskusikan ya, menambah pengetahuan dan mengingatkan kembali ya materi-materi mungkin yang pernah kita pelajari tapi lupa ya Bapak Ibu. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah pernah ketemu materi ini. Hanya saja mungkin sempat lupa atau jarang diulik ya. Apalagi buat Bapak Ibu guru dari SD dan SMP ya. Harapannya Bapak Ibu semua bisa selalu konsisten menikmati indahnya matematika. Pelajari tentunya semoga bisa bermanfaat dan bisa kita salurkan ke peserta didik kita nanti. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas perhatian dan partisipasinya. Ini kita kasih quotes penutup untuk webinar 2 kita pada hari ini. Kunci utama meraih kesuksesan dalam bidang apapun termasuk olimpiade adalah niat dan konsisten. Hal ini juga harus kita tekankan nanti ya ke peserta didik kita untuk bisa sukses di bidang olimpiade. Pastikan niat kita baik dan kita konsisten. Karena kalau olimpiade matematika kita nggak konsisten, kita bakal susah nanti menemukan ide-ide penyelesaian matematika. Karena matematika bukan soal menghafal ya Bapak Ibu, tapi bagaimana kita menemukan ide. Bagaimana kita bisa dengan cepat menemukan ide-ide penyelesaian ya dengan sering berlatih. Semakin banyak kita mengerjakan latihan soal, semakin banyak variasi soal yang kita kuasai dan semakin banyak dan semakin terlatih nanti ya kita menemukan ide dalam waktu yang singkat. Semoga banyak hal-hal baik yang Bapak Ibu dapatkan di kegiatan webinar kali ini. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, barangkali baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Buat Bapak Ibu tadi yang sudah resen tapi belum sempat ke notis, mohon maaf karena kita untuk mengefektifkan waktu ya Bapak Ibu. Jadi tadi saya batasi untuk beberapa. Kan saja saya tutup pertemuan kita pada malam ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.